سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada Nabi dengan senantiasa membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita baca selawat kepada Rasul, insyaallah kita berdoa kepada umat yang mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang sama kita hormati, yakni pengurus PKI yang terhadir pada malam hari ini, kemudian kita hormati orang tua kami, bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, kemudian yang sama kami hormati juga rekan-rekan kami pendukung agama Islam Kecamatan Mabau yang berhadir pada malam hari ini berjumlah sekitar 8 orang. Kemudian yang sama kami banggakan anak kami atau adik-adik kami yang berhadir pada malam hari ini. Izinkan sejenak kami menyampaikan tausiah atau sepakat beberapa kata dalam kesempatan ini, dalam silaturahim ini, demi untuk menyampaikan program Kementerian Agama terkait dengan pengetahuan tentang agama yang perlu diketahui dalam kehidupan kita. Tadi disampaikan oleh mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dan juga disampaikan oleh pembawa acara dan juga disampaikan oleh mewakili BKN bahwa kehadiran kami di sini Bapak perlu sedikit menekankan bahwa apa yang sudah disambut ini merupakan penghargaan terbesar bagi kami. Kenapa? Karena kami sebenarnya tidak harus sedemikian rupa mengharap sambutannya. Ya, yang simpel-simpel aja sebenarnya. Apa harus seperti gimana gitu. Tapi yang seperti ini itu sudah senang kami. Artinya, walaupun dalam jumlah yang sedemikian, tapi yakinlah Bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang bertahan pada malam hari ini sampai nanti menjelang Isya, itu sudah dicatat oleh Allah dan dicatat juga oleh malaikat yang akan mendapatkan pahala dari majelis kita pada malam hari ini. Kalau yang tidak hadir bagaimana Ustaz? Kalau yang tidak hadir, kalau dia mendengarkan di rumah sana, boleh jadi dia dapatkan ilmunya, dia dapatkan juga pahalanya. Tapi kalau tidak, dia tidak dapatkan. Maka kesempatan ini kami punya program akan roadshow. Ini pertemuan yang keempat, kunjungan yang keempat selama kami diangkat menjadi penyuluh agama Islam Kecamatan Mabau. Yang pertama kami turun ke Babu Salah, kemudian yang kedua ke Simpang Ampat, yang ketiga ke Lungkut, yang keempat malam ini di Buni. Nanti akan pergi ke ujung ini, kalau bisa Pak Marcel sana. Kita minta nanti untuk hadir di sana. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada pun yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Ada sekitar 14 dan 15 menit lagi
maka itu menjadi dosa bagi kita. Menjadi dosa bagi kita ketika tidak mengerjakan pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Salah satu di antara pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, andai nanti aku meninggal atau wafat, ada 3 pesanku yang harus engkau sampaikan kepada umat, engkau sampaikan kepada umat atau umatku, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, adalah ketika sudah masuk waktu sholat, maka kerjakanlah sholat itu, kata Muhammad kepada Ali. Kata kuncinya adalah masuk waktu sholat. Kalau sudah disebutkan masuk waktu sholat, kerjakan sholat. Jangan lagi kalau belum masuk waktu sholat kita sholat, terkecuali sholat sunnah. Ini pesan yang pertama. Karena dalam hadis Rasul juga disebutkan, disangkakan oleh Nabi, bahwa amalan terbaik yang bisa kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah sholat tepat pada waktunya. Ada juga yang mengatakan as-sholatu fi awwal waqtiha. Ada teks yang seperti itu, as-sholatu fi awwal waqtiha. Teks yang kedua, as-sholatu fi waqtiha. Ini berbeda, Pak. Sholat pada awal waktu dengan sholat pada waktunya berbeda. Misalkan sholat Isya jam 4 dini hari kita sholat Isya, itu masih di waktiha. Tapi kalau di awal waktiha, jam berapa waktu Isya? Itu jam 19 dan 38 ya maksudnya 1938 di awal waktiha, itu dia. Kalau lewat dari 1938 itu 37 ya 37. Kalau lewat dari situ, itulah di awal waktiha lagi. Maksudnya itu ketika masuk sholat, diketukkan, kemudian azan, habis azan, sholat. Itu di awal waktiha. Ada yang di waktiha. Di waktiha itu gimana? Ada yang disebutkan tadi, jam 12 malam, kemudian jam 10 malam, jam 11 malam, dia sholat Isya, itu masih di waktiha. Yang salah itu seperti apa? Yang salah itu sholatnya injury time. Injury time itu apa? 1 menit lagi, 2 menit lagi, 3 menit lagi, 4 menit lagi, 5 menit lagi itu subuh. Ini subuh jam 5 lewat 2. Lewat 2. Jam 5 lewat 2. Dia sholat Isya jam 5 kurang 5. Ini injury time. Memang belum masuk waktu subuh, tapi yang seperti itu masuk kategori orang yang sholatnya lalai, dan itu masuk kategori orang yang sholatnya memperlambatnya. Itu yang dilarang benar. Mana lo Ustaz? Aku sholat Isya itu sekali sholat tahajud katanya. Sholat tahajud, sholat Isya sekali sholat tahajud. Dirampas. Itu yang dilarang. Dan itu kalau kita lakukan, maka itu termasuk kita orang yang akan berdosa. Kenapa? Pesan Nabi kepada Ali, sampaikan kepada umat, kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Pertanyaannya, apakah sama Ustaz pahalanya orang yang sholat
awal waktu itu. Lain sudah nanti apa? Apakah kita pernah melaksanakan sholat Isya malam-malam? Tapi karena ada keperluan pada malam hari itu. Kalau keperluan kita kan cuma kopi, ya, cuma kopi. Kadang-kadang kopi sampai tengah malam. Bukannya belum sholat sampai di rumah baru teringat. Ini yang pertama. Ini yang pertama pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, jangan sampai diperlambat. Kata Nabi, ketika kita memperlambat itu, maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua pesan Nabi kepada Ali, yang tak boleh diperlambat itu adalah ketika anak sudah ada jodohnya, lalu kita perlambat untuk menikahkannya, tidak boleh. Ustaz, aku mengambil waktu cantik atau tanggal cantik misalnya. Anak itu sudah menikah, tapi diperlambat tak boleh. Kata Nabi kepada Ali, itu juga termasuk dosa ketika terlambat. Kenapa? Kalau sudah ada jodohnya, segerakan. Karena nikah itu adalah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, wa lam ya'mal bi sunnati, kata Nabi. Alaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Ustaz, aku sudah pernah sekali nikah, sekarang bojoku tidak ada lagi. Apakah sunnah yang dimaksud itu sama seperti itu? Sama, walaupun dia sudah menikah. Karena pada saat itu istrinya tidak ada lagi, maka kalau ada jodoh menikah apa? Nikah. Masih banyak yang menikah dengan kekuasaan yang memang untuk mencatat kita, segerakan untuk menikah. Jangan kita tahan. Kadang-kadang orang tua seperti ini, mau dia itu calon menantunya kalau bisa minimal anak muda hebat atau anak camat. Jangan, biarkan aja dia mencari. Memang memilihkan pasangan bagi anak itu kewajiban orang tua. Tapi kalau memang sudah cocok bagi dia, cocok juga bagi kita, dan kita
ini di Guru Kampung 5. Kampung 5 dan Kampung 4. Berwiridan itu. Alhamdulillah setelah pas pada hari itu saya menyampaikan penyuluhan di perwiridan itu, ada orang yang meninggal, anak-anak masih kecil, paling umur 4 tahun, ditabrak kereta seperti bawa ke Medan. Saya sampaikan itu pas pada hari itu meninggal, masih perjalanan di jenazah. Saya sampaikan sampai jenazah, disampaikan oleh jamaah ibu-ibu ini kepada murid, kepada ahli musibah, supaya jenazah disegerakan untuk dikebumikan. Alhamdulillah mereka lakukan, dan kemudian disampaikan juga kepada ahli musibah, masuk ya, terima ahli musibah, mereka segerakan. Itu yang terbaik. Memperlambatnya itu malah justru membuat kita berdosa. Kenapa? Orang yang ditunggu mau melihat jenazah itu sampai kemudian nanti akan hidup, nggak akan hidup. Makanya segerakan. 3 hal ini menjadi pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memperlambat itu, maka dosa kita. Jangan melayani. Yang meninggal juga, ya, yang meninggal ini kasihan. Kemudian yang melayani kasihan. Kasihannya di mana? Aturan tidak bisa ikut mensolatkannya, tapi karena ahli musibah meminta jam sekian baru untuk datang anaknya, untuk pulang anaknya, untuk sampai anaknya. Yang aturannya si jenazah ini disolatkan banyak orang, tapi karena menunggu anaknya, menunggu saudaranya yang akan melihat jenazahnya, jadi berkurang. Berkuranglah melayani. Kenapa? Karena lambat. Kalau sekarang misalkan meninggalnya jam 10 atau jam 9, jam 9 atau jam 10, itu sebenarnya bisa dilangsungkan itu Pak. Yang banyak kita lihatkan seperti itu. Kadang-kadang jam 10, jam 11, jam 12 meninggal. Tapi masih tunggu lagi sampai besok. Tunggu sampai besok. Harapan kita, apalagi yang sudah meninggal itu bisa disegera. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan ini, dan kemudian pertemuan ini bukanlah pertemuan yang berat, bukanlah pertemuan sekali aja, tapi nanti akan kita lakukan lagi semacam pertemuan yang lain. Kita akan membahas materi-materi yang lain. Insyaallah kami akan menyampaikan materi secara bergiliran. Kami nanti tinggal dan berpasaran sudah siap. Kami siap. Kalau usah kalau pikirkan masalah snack di pasaran, air minum aja berapa. Yang penting ustaz yang ceramahnya tidak keselah. Banyak kali buat salat kering, jadi nggak bisa ngomong lagi gara-gara tak basah. Sama kayak kereta di bulan semuli berbunyi juga. Apalagi mikirin kue, apalagi mikirin apa. Yang penting hari kita habis kawin sampai di isya selesai. Karena kalau habis isya nanti orang mau istirahat lagi. Kalau ini kan habis maghrib, tausiah, sholat isya langsung ke desa istirahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan ini. Sekali lagi, majelis ini adalah majelis yang mulia, majelis yang kita harapkan